Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurali dari Humas 1D. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi. Untuk soal nomor 8, komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara adil. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang atau suatu lembaga kepada seseorang atau kelompok, baik secara langsung tatap muka ataupun melalui media seperti surat kabar, radio, televisi ataupun semacamnya. Menurut Michael Burgon, bahwa pemahaman komunikasi sebagai proses searah ini disebut definisi berorientasi sumber atau source oriented definition. Definisi ini mengisyaratkan bahwa komunikasi sebagai kegiatan yang sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan dan untuk menghasilkan atau membangkitkan respon orang lain. Untuk soal nomor 16, karena komunikasi dianggap sebagai suatu proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Salah satu unsur yang biasa ditambahkan dalam konsep ini adalah umpan balik atau feedback. Komunikasi sebagai interaksi menyertakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian, seseorang bereaksi dengan memberi jawaban secara verbal maupun non-verbal. Kemudian, orang pertama akan bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik atau feedback dari orang kedua, dan begitu pun seterusnya. Untuk soal nomor 24, pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Salah satu komponen penting dalam berkomunikasi adalah persepsi. Karena kenapa? Karena persepsi menjadi penting dan persepsi merupakan inti dari sebuah komunikasi. Dalam kehidupan dan komunikasi sehari-hari, betapa sering kita menampilkan persepsi terhadap realita dunia. Contohnya, kita melihat pemandangan di sekitar kita, dan apa yang kita lihat diproses dalam pikiran sehingga membentuk suatu persepsi. Sehingga kita menyadari betapa indahnya dunia beserta isinya. Untuk soal nomor 29, gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Gangguan teknik sering terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi dari media mengalami kerusakan atau channel noise. Misalnya gangguan pada saluran radio, televisi, jaringan telepon, dan sebagainya. Untuk soal nomor 47, semakin besar minat seseorang terhadap objek, maka semakin besar pula pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Tatapan mata juga memainkan peran penting dalam komunikasi nonverbal. Cara seseorang melihat, menatap, ataupun berkedip dinilai bisa menunjukkan berbagai emosi yang ada pada dirinya. Misalnya, ketika Anda bertemu seseorang yang Anda sukai atau hormati, biasanya kecepatan berkedip akan meningkat dan pupil mata membesar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.